Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas di luar rumah, dan menghindari kerumunan. Pada hari ini, kita ada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan kali ini, kita masuk materi F. Hormat dan patuh. Tujuan pembelajaran. Setelah siswa mempelajari pelajaran hari ini, diharapkan siswa dapat memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Hormat menurut bahasa artinya menghargai, khidmat, dan sopan. Sedangkan menurut istilah, hormat adalah sikap atau perbuatan menghargai orang lain dengan berperilaku baik dan sopan. Dengan kita menghargai orang lain, itu artinya kita telah melakukan perilaku hormat. Kemudian, pengertian patuh menurut bahasa adalah menuruti, taat, atau disiplin. Menurut istilah, patuh adalah menuruti perintah atau menaati perintah dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, pengertian hormat dan patuh adalah sikap untuk menghargai dan menghormati kepada orang lain, baik itu kepada orang tua, guru, dan juga anggota keluarga lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas, telah jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan umat manusia untuk berbuat baik kepada orang tua, sesama anggota keluarga, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan kepada tetangga dekat ataupun jauh.
Oleh sebab itu, sudah sepantasnya kita memiliki rasa hormat kepada mereka. Orang tua terdiri atas ayah dan ibu. Merekalah yang mengasuh, merawat, membesarkan, menyekolahkan, dan menjaga serta membimbing kita. Setiap orang tua memiliki harapan yang sama, yaitu agar anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Jasa mereka juga tidak akan pernah bisa terbalas dengan apapun. Untuk itu, kita sebagai anak yang soleh dan solihah sudah sepantasnya untuk menghormati dan menaatinya. Ibu dan ayah adalah orang tua yang wajib kita hormati, kita taati perintahnya, kita renungkan nasihatnya, dan yang selalu diharapkan oleh kita adalah ridhonya orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua dapat diwujudkan dalam perbuatan sebagai berikut. Mendoakan orang tua, yaitu dalam berbagai kesempatan, terutama sesudah melaksanakan sholat. Berikut adalah doa untuk kedua orang tua. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Kemudian kita juga memberi salam, meminta izin, dan mencium tangan orang tua ketika keluar rumah. Jika kita tidak izin, nantinya orang tua akan khawatir dan kesulitan untuk mengetahui kemana kita pergi. Oleh karena itu, jika kita mau keluar rumah, harus minta izin terlebih dahulu. Misalnya, mau berangkat sekolah, mau bermain, dan lain sebagainya. Kemudian, mendengarkan dan mematuhi perintah orang tua. Semua orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Untuk itu, semua nasihat yang diberikan orang tua harus kita dengarkan dan kita patuhi. Karena itu semua adalah demi kebaikan kita sendiri. Selanjutnya adalah membantu pekerjaan orang tua sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya, untuk anak perempuan bisa membantu memasak, mencuci piring, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan anak laki-laki. Anak laki-laki bisa membantu orang tua dengan cara menyapu rumah, menyapu halaman, dan lain sebagainya. Selain hormat dan patuh kepada orang tua, kita juga harus hormat dan patuh pada guru. Hormat dan patuh pada guru harus ditanamkan pada setiap siswa. Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Untuk itu, kita wajib menghormati dan menaatinya. Adapun contoh sikap hormat dan patuh kepada guru adalah sebagai berikut. Ketika bertemu dengan guru, kita mengucapkan salam. Kemudian, kita mencium tangannya. Kemudian, menyimak penjelasan guru. Jadi, saat guru menjelaskan pelajaran, kita tidak boleh bermain atau bercanda. Akan tetapi, harus menghargai jerih payah guru ketika sedang mengajar. Untuk itu, kita harus mendengarkan dan menyimak penjelasannya. Kemudian, mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Seorang pelajar harus memiliki tanggung jawab. Setiap tugas yang diberikan harus kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Kemudian, tugas tersebut diusahakan selesai dengan tepat waktu. Kemudian, mendengarkan dan menaati nasihatnya. Ketika diberi nasihat, kita tidak boleh mengabaikannya. Akan tetapi, nasihat tersebut harus kita dengarkan dan harus kita laksanakan demi kemajuan kita sendiri. Selanjutnya adalah berbicara dengan sopan. Misalnya, ketika guru sedang menjelaskan, kita tidak boleh memotong pembicaraannya.
Nah, itulah beberapa contoh hormat dan patuh kepada guru. Dalam keluarga, kita tidak hanya hormat dan patuh kepada orang tua saja. Akan tetapi, kita juga harus hormat dan patuh kepada anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga biasanya hidup bersama-sama dalam satu rumah dan mereka memiliki satu kesatuan orang-orang yang berinteraksi dan saling berkomunikasi. Berikut adalah contoh perilaku hormat dan patuh pada anggota keluarga. Memberi salam dan mencium tangan kepada yang lebih tua. Jika bertemu saudara atau famili yang lebih tua, seperti nenek, kakek, paman, bibi, atau yang lainnya, hendaknya memberi salam dan mencium tangannya. Kemudian, mematuhi setiap nasihat kebaikan dari anggota keluarga. Jika ada yang memberi nasihat, kita harus mematuhinya, karena itu adalah nasihat baik untuk kita, baik itu dari yang lebih tua maupun yang lebih muda. Kemudian, menyayangi yang lebih muda. Terhadap adik yang lebih muda, hendaknya kita menyayanginya, karena dengan kita menyayanginya merupakan bentuk penghormatan kepada yang lebih muda. Selanjutnya adalah tidak mengganggu ketika ada yang sakit. Misalnya, tidak menghidupkan radio atau televisi secara keras-keras di saat ada anggota keluarga yang sakit ataupun sedang istirahat. Jika kita berperilaku hormat dan patuh, baik itu kepada orang tua, guru maupun anggota keluarga lainnya, maka akan mendapatkan beberapa manfaat. Di antaranya adalah mendapatkan kunci masuk surga. Ada pepatah mengatakan surga itu di telapak kaki ibu. Kemudian ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Sehingga ketika kita mematuhi dan menghormati orang tua kita, insya Allah akan mendapatkan kunci surga. Manfaat berikutnya adalah disayang orang tua, guru, dan anggota keluarga. Karena sudah barang tentu ketika kita mematuhi dan menghormati mereka, maka mereka akan menyayangi kita. Selanjutnya adalah dipanjangkan umurnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man barra walidayhi tuba lahu wa zadallahu fi umrihi." Artinya, barang siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya, akan menjadilah ia sebagai orang yang paling baik dan akan dipanjangkan umurnya. Hadis tersebut menjelaskan bahwa anak yang berbuat baik kepada ayah bundanya akan dipanjangkan umurnya. Oleh sebab itu, marilah kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Sikapku, aku dapat menerapkan sikap hormat dan patuh dalam kehidupan sehari-hari. Untuk link soal latihan ada di kolom deskripsi. Telah selesai pembelajaran kita pada kali ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.